Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini dari kitab Nadratun Na'im adalah tentang al-ikhlas. Ikhlas kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bersih hati atau tulus hati. Dalam bahasa, ikhlas itu artinya allati tadulu ala tadqiyati syai' wa tadhibi. Ikhlas itu kalau di air artinya bening, ya, tidak bercampur. Kalau di emas artinya murni, ya. Kalau di benda-benda lain artinya asli, tidak bercampur, ya. Secara istilah, qala al-Kafawi al-ikhlas huwal qasdu bil ibadah ila ayyu'badal ma'budu biha wahdah. Kata Kafawi, ikhlas itu adalah bentuk kesengajaan dalam ibadah yang niatnya, ya, hanya beribadah kepada ma'bud saja, ya. Jadi ikhlas itu adalah ibadah yang niatnya hanya kepada Allah saja. Istilah di sini ma'bud. Wa qala tasfiyatu sir wal qauli wal amal. Ada yang mengatakan jadi ikhlas itu definisinya disampaikan oleh ulama berbeda-beda. Singkatnya adalah bersih. Ada yang mengatakan membersihkan hati, membersihkan ucapan, dan membersihkan amal, ya, dari sesuatu yang mencampurinya. Pokoknya murni lah. Namun kalau menurut di sini, ya, ikhlas ini yang disampaikan di sini dengan 23 ayat, kemudian hadis ada 34, kemudian athar sahabat ada 8. Hakikatul ikhlas, hakikat dari ikhlas. Fahakikatul ikhlas bi'atibaril tizaman fi mawaqifil hayat la bimujarradi tasawwur tanadhariyun wa huwa, hakikat ikhlas adalah tabari angkulima dunallah, membebaskan segala sesuatu selain Allah, membebaskan sesuatu dari selain Allah. Jadi hanya untuk Allah saja, itu ikhlas, ya. Terus ada syarat-syaratnya, kata di sini. Syaratnya apa? Katanya di sini, ya. Pertama, mana ini? Al-istimrariyah. Fa inna mauqifal ikhlas yaltazimul iddata umur. Ikhlas membutuhkan beberapa sikap. Pertama, istimrariyah. Terus-menerus, dilakukan secara terus-menerus. Ya, jadi ada yang mengatakan obat dari riya itu adalah terus-menerus. Jadi kita infak riya contohnya, ya, kepengen dilihat orang. Nah itu gimana ngobatinnya? Ngobatinnya terus-menerus, infak terus. Ya, nanti ada bagian dari infak-infak yang kita lakukan dengan tulus. Jadi maksudnya baru pertama 2 kali mah iya gitu. Ya.
karena pengen dilihat orang. Jadi kurang sering, penyebabnya kurang sering gitu. Maka ada ungkapan tarkur riya riyaun, meninggalkan riya adalah riya. Artinya apa? Seseorang tidak mau beramal karena takut riya. Waduh, takut pamer lah saya. Akhirnya nggak melakukan amal. Nah itu riya. Sebab dia meninggalkan itu karena orang. Nah, maka salah satu tips treatmentnya adalah terus-menerus, istimroriyah, kata di sini ya. Haitsu inna hayatal insan ibaratun an tawasulin wastimrarin wa mawaqiful hayat. Jadi jangan kumat-kumatan. Syarat ikhlas itu. Salah satu nama dari surat dalam Al-Qur'an namanya ikhlas. Surat keberapa? 111 ya. 111 namanya Suratul Ikhlas. Tapi jika Anda amati dalam surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas. Kan Suratul Ikhlas kan qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tidak ada kata ikhlas. Ya, maksudnya setidak-tidaknya dalam surat Al-Bayyinah kan ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Itu ada kata ikhlas tuh. Mereka tidak disuruh melainkan untuk ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya. Tapi dalam suratul Ikhlas nggak ada kata ikhlas. Nah itu katanya orang yang bertauhidkan itu ya. Tadi itu berkeyakinan Allah satu itu berarti tauhid, ikhlas berarti. Itu yang pertama. Ya, jadi ikhlas itu harus dilakukan dengan terus-menerus, jangan kumat-kumatan. Yang kedua, at-takamul, selalu ya berupaya mengupgrade supaya sempurna. Selalu kita ya mengupgrade diri. Jadi melihat diri, jangan-jangan ada yang kurang, apa gitu. Bimana indiwa isyaksi bijami mukawinati fi ahdabi wujuhin al mustaminati minal ittaril islami li hayati. Artinya seseorang itu harus selalu melihat dirinya apakah sesuai atau tidak yang dia amalkan itu. Ila akmali darajatin mumkinatin min siyagati dzat bi tariqati mutaqamila wa dzalika ghaira mahabbah qawiyatin lillah wal lihaqqi wa bil haqqi wal akharin. Jangan-jangan apa yang diamalkan itu tidak tulus. Ya, jadi pertama selalu ada niat untuk menyempurnakan. Yang ketiga al-ilmu. Harus punya ilmunya. Haitsu innal ikhlasa yastalzimu wa'yal insan biwujudihi fi itari ta'alimil islamiyah. Jadi tidak boleh keluar ikhlas itu dari ajaran Islam. Ya. Jadi ikhlas ini harus sesuai dengan ajaran Islam. Wa hadza wa'yu la yumkin ayyatima bi ghairi ma'rifat. Semua ini tidak mungkin bisa sempurna tanpa ada makrifat. Li'annahu la yumkin ayyata'anna an jahlin. Tidak mungkin seseorang itu ya melakukan ikhlas karena kebodohan. Yang paling besar itu penyebab orang salah itu kebodohan. Kalau menurut ajaran Islam ya, di mana-mana itu penyebab terbesar. Ya memang ada hal lain. Kesalahan beramal itu karena kebodohan. Jadi ilmu itu penting. Wajalul insan la yumkin ayu addiya ila ikhlas hakikiyin. Kebodohan tidak mungkin akan mendatangkan ikhlas yang hakiki. Jadi orang bodoh itu nggak mungkin benar-benar ikhlas. Pasti ada sesuatu. Wa min tsama kanal ilmu syartan darurian li tahqiqil ikhlas. Karena itu ilmu itu syarat daruri. Syarat yang tidak bisa dihindari untuk mencapai ikhlas. Jadi kita harus tahu ya, Islam itu
mengatur niat dan cara. Niat harus benar, caranya harus benar. Nah, jadi jangan sampai niatnya benar, caranya salah, atau caranya benar, niatnya salah. Nah, semua ini tidak disebut ikhlas. Contohnya itu nyumbang dari uang haram, ya, niatnya benar, caranya salah. Ada yang caranya salah, niatnya benar. Ya, kalau tadi sama ya, artinya niatnya benar, caranya salah. Tapi ada yang caranya benar, niatnya salah, yaitu pamer. Niatnya nyumbang. Tapi yang tahu dia sih. Kita sebagai penonton, ya, tidak boleh mengecilkan hati orang yang nyumbang. Dan itu kan ada ayatnya. Ya. In tubdus sadaqat fani'imahi. Jika kamu memamerkan sedekahmu, fani'imahi, maka itu baik. Kan biasanya kan pamer mah nggak boleh. Ya. Tapi dalam surat Al-Baqarah 171 ini, 271 apa 171? In tubdus sadaqat, jika kamu pamerkan sedekah, fani'imahi, maka itu baik. Wa in tukhfuha, namun jika engkau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kamu berikan kepada fuqara, orang fakir, fahuwa khairul lakum, dia adalah lebih baik. Tapi pamer tadi baik, ya. Cuma kalau kamu sumputin, kamu sembunyikan, kamu rahasiakan, itu lebih baik. Wa yukaffirallahu ankum min sayiatikum, dan akan dapat bonus, aku ampuni dosa-dosanya. Ya, 271 ya? Al-Baqarah 271 kalau salah. Tuh, jadi yang ketiga itu harus berilmu. Padahal kalau memamerkan amal kan tidak baik. Contohnya, sholat dicela oleh Allah. Wailul lil musallin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, dan mereka itu sholatnya pengen dilihat. Nah ini, kalau kamu pamerkan, itu baik. Itu kenapa? Karena sedekah itu dampaknya sosial. Berdampak sosial. Artinya uang yang keluar dari orang ikhlas atau tidak ikhlas, bagi penerimanya sama. Nilainya sama. Kalau sholat, nggak ada yang diuntungkan. Orang yang lihat sholat tuh nggak dapat keuntungan. Mau dilihat, mau nggak ngelihat, orang lain nggak dapat keuntungan. Jadi urusannya lebih kepada sifat pribadi. Nah, tapi kalau sosial, meskipun orang itu, ya kita ngelihatnya pamer gitu kan. Kita ngelihatnya pamer. Contohnya dia nggak ada orang mendiam aja. Begitu ada, aduh dia, saya gitu kan. Nah, contohnya. Kita ngelihatnya pamer. Maka intubdus sadaqat, kamu pamerkan, itu baik. Kan kesannya riya, tapi karena berdampak sosial. Nah, bagi yang tahu persis pamer apa enggak, ya Allah dan orang itu. Kita yang lihat, jangan maido gitu. Lawang sedekah semboro baik siar-siarnya enggak usah. Kita yang lihat nih, bagi dia mah itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak pernah tahu. Ya, yang kita bisa lakukan, kalau kamu yang menjadi pelakunya, ya sebaiknya disembunyikan. Tuh. Sebaiknya. Tapi itu baik dianggapnya. Tuh, ya. Yang keempat, at-tadarruj. Tadarruj itu bertahap. Jangan harap perbuatan kita itu bisa mendapat nilai 100 setiap berbuat. Ya, setiap kita berbuat, jangan kita yakini selalu 100. Nah, boleh jadi berkurang. Maksudnya kalau 100 itu dianggap pol gitu ya. Kalau dalam penilaian manusia 100% lagi. Jangan kita anggap terlalu pede 100.
boleh jadi ada faktor-faktor lain. Nah, maka kita harus tadarruj, bertahap. Ya, kalau bukan karena perbuatan itu, berarti perbuatan yang lain. Kan banyak kasusnya kan? Yang disampaikan dalam hadis, karena ikhlas, niatnya benar, maka mendapat nilai yang tinggi di sisi Allah. Makanya wa imatatul adza anit tariq syu'batun min syu'abil iman. Menyingkirkan duri dari jalanan itu bagian dari keimanan. Karena menyingkirkan duri mah rata-rata ikhlas ya. Malas soalnya. Biasanya ikhlas itu dilakukan dengan malas, rasa-rasa, sumeh biasanya. Yang kelima, amanah bi'tibariha ri'ayatul haqqillah. Yang kelima, amanah. Artinya bagi orang yang beramal tertanam kewajiban untuk menyimpan. Ya, orang yang beramal kan bekerja. Dia dihadapkan pada amanat. Amanatnya apa? Ini urusannya dengan Allah. Kalau Anda ingin mendapat nilai tinggi, usahakan jangan banyak kelihatan. Kecuali yang wajib. Kalau wajib mah bagusnya diperlihatkan. Sholat berjemaah itu kan tidak mungkin nggak kelihatan. Ya, pokoknya hal-hal yang wajib. Wa adalli faraid wal wajibat waqad wa hadza yatatalabu adal khiyanat wa hifdzil huquq wa hiya khairul syahid kharijiyyin al ikhlas. Maka dia adalah khairul syahid. Kita hidup ini membutuhkan syahid, membutuhkan saksi. Jadi itu ikhlas yang tidak tepat kalau orang beralasan tidak sholat ke masjid karena pengen ikhlas. Ya itu caranya nggak benar. Kenapa Anda jarang berjemaah? Saya takutnya nggak ikhlas sholat di masjid tuh. Nah, itu salah. Jadi niat benar, caranya harus benar nih. Niatnya harus benar, caranya harus benar. Jadi kalau tadi alasan begitu tuh nggak benar. Ya. Wa ya khairu syahid bi khairijin al ikhlas. Nah, ikhlas itu harus salah satunya ada waktunya, harus ada saksi. Wa khasatan wa anal muzallaqat allati yumkin ayyutiha bil amanat allazimal ikhlas wafiratun wa hadhi tuwafir li hududil nafsi tufidul ikhlas. Wa li hadza kana labudda min tawafur amanah li tawafur ikhlas wal mutamassak bihi. Jadi orang yang melakukan amal harus khawatir karena dia sudah lelah tapi nggak dapat upah gitu loh. Ya, dia harus was-was. Karena itu dia harus menjaga supaya hatinya tidak ternoda oleh hal-hal yang mencampuri ikhlas. Wa khalasatu amrar, singkatnya anal ikhlas tasfiyatul amal wal qaul wal ibadah mimma yashubuha. Singkatnya, ikhlas itu adalah memurnikan amal, ucapan dan ibadah dari hal-hal yang mengotorinya. Ya, kotor dari riya, muraah, pengen dilihat atau menipu. Au kadzibin wa yati fi maratibin adidat. Nah, ini martabatnya berderajat-derajat katanya, ya, tingkat keikhlasan. Tarhul amal wa adamu ru'yatihi fadlan antari talawin awad. Nah, kalau menurut Ibnu Taimiyah definisi ikhlas itu dua. Pertama, tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Ya, mudah diingat. Yang kedua, tidak ingin dihargai kecuali oleh Allah. Itu ikhlas. Al-farqu bainal ikhlasi wasidqi. Perbedaan antara ikhlas dan jujur. Qala al-Jurjani, al-farqu bainal ikhlas wasidqi anna sidqa adhal aslun wa huwal awal. Kata al-Jurjani, perbedaan antara ikhlas dan jujur. Apa bedanya ikhlas dan jujur? Katanya jujur itu modal dari ikhlas.
Ya, ikhlas itu dampak setelah beramal. Setelah beramal baru ketahuan ikhlas apa enggak. Nah, jujur ini modal awal. Jadi ikhlas itu sebenarnya jujur pada diri sendiri. Yang tahu ya kita. Apakah Anda melakukan suatu amal itu karena orang, apa karena Allah? Ya, bisa jadi saya sebenarnya karena Allah, kebetulan dilihat orang. Enggak soal itu mah. Karena kita nggak bisa melarang orang melek suruh merem, itu nggak bisa. Wahwal awal al-ikhlasu far'un. Ikhlas itu adalah cabang. Wa tabi'un. Wa farqun akhar al-ikhlas la yakunu ila ba'da dukhul fil amal. Ikhlas itu tidak terjadi kecuali setelah amal. Kalau jujur itu modal sebelumnya. Jujur pada diri sendiri. Makanya kenapa puasa itu mendapat pahala yang lebih besar, langsung dihandle oleh Allah. Ya, karena puasa pertama ritual. Tidak berdampak pada orang lain. Mau puasa mau enggak, orang lain enggak dapat keuntungan apapun. Yang kedua, yang tahu persis orang itu puasa apa enggak ya dia dan Allah sendiri. Artinya meskipun orang di bulan Ramadan sekalipun musimnya puasa, kalau orang enggak puasa bisa saja. Tapi ngatonnya puasa. Ya, artinya di depan orang dia nggak makan dan minum, tapi sesungguhnya nggak puasa. Nah, ini urusannya dengan Allah. Kalau sholat kan nggak bisa dihindari, pasti kelihatan. Ya, karena kita melakukan takbir adalah itu bisa disaksikan, ruku sujud kelihatan. Tapi kalau puasa nggak kelihatan. Walaupun tadinya sahur ya, dengan keluarga, keluar dari rumah dia nggak makan, nggak bertahan ya. Tidak mempertahankan diri dari yang membatalkan bisa saja. Belok kan, berbelok atau di dalam kamar mandi dia nyimpen aqua, ngantongin aku, minum jus ya, bisa saja. Nah, ini urusannya dengan Allah, makanya itu adalah tes kejujuran. Makanya saudara, ayat 188 ya dari Al-Baqarah itu setelah menyampaikan tentang puasa, Allah tesnya itu dengan kejujuran. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum wala taqulu bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara batil. Karena testing kita tes kejujuran di bulan Ramadan itu bagaimana muamalat kita dengan orang, jujur enggak? Itu tesnya. Dan ini kan negeri ini hancur karena itu. Korupsi. Nah, kita tes dimulai dari diri, terus bagaimana berdampak pada sosial, jujur pada masyarakat, jujur pada rakyat. Ya, itu tesnya. Gitu kan. Jadi kalau tidak bergaul nggak ketahuan. Artinya sama dengan begini, bersih, yang namanya ikhlas kan bersih, itu akan didapat setelah beramal. Sama dengan mesin cuci, ya kan? Pakaian itu bisa bersih karena gesekan dia. Sama dengan kita numbuk padi kan? Numbuk padi itu kenapa biar kulitnya bisa terkelupas? Karena dia dengan sesama teman gesekan. Kalau bijinya yang dikenakan alu boleh ya hancur, ya kan, dibebek gitu, hancur itu, kan jadi gesekan, karena gesekan itu. Jadi ikhlas itu terjadi setelah kita muamalat dengan teman, ya, kita akan ketahuan kejujurannya. Lafzul ikhlas fil Qur'anil Karim, warada lafzul ikhlas fil Qur'anil Karim ala wujuhin. Sekarang dalil-dalil tentang ikhlas. Nah, kita jumpai dalam surat Yunus ayat 22. Surat 10 ayat 22. Ini kalau dibaca semua panjang ya. Maksudnya dalil-dalilnya. Pertama tentang orang kafir. Inda musyahadatim bala. Ketika mereka menghadapi musibah. Nah, ini sikap orang kafir nih.
Surat Yunus ayat 22. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ya, mereka diklaim oleh Allah berdoa tuh dengan tulus ketika mendapat musibah. Kalau lagi kesempitan, doanya tulus. Ya. Wasani fi amril mukminin. Yang kedua kepada orang mukmin. Kalau tadi kepada orang musyrik. Surat Ghafir. Surat Ghafir juga dinamai surat Al-Mu'min. Surat ke-40 ayat 65. Fad'uhu, maka serulah dia mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan tuh. Jadi ngedoa itu jangan pengen di alam. Ya, ini juga diperuntukkan pada dai-dai, pendoa-pendoa yang diundang orang. Udah, nggak usah panjang-panjang. Kalau saya sih sering memberi tahu Arab dawet, Arab cendek pada bayi si amplopnya. Saya suka bisikin. Pada baik, dawa karo cendek pada baik. Ini kalau yang mau berdoa dekat saya nih. Sudah diplot dia. Yang Ustadz, aja dawa cendek pada baik sini. Dia berdoa sampai panjang. Sampai nangis-nangis. Buat apa begitu? Ya, contohnya itu. Nah ini, diminta untuk fad'uhu mukhlisin. Tapi kita kalau diminta berdoa memang boleh. Karena dia kan kemarin sudah dijelaskan itu. Diminta berdoa kan boleh kan? Boleh. Berdoa. Kan dia percaya pada kita. Jadi kalau kita diberi panggung jangan menolak. Kalau diberi panggung jangan menolak. Sama dengan orang sholat berjemaah tuh. Biasanya nggak mau geser dia. Suruh geser dekat imam nggak mau biasanya. Malah nyuruh orang. Dalam urusan akhirat tidak boleh kita memprioritaskan orang lain. Kalau dunia iya. Kalau dunia itu namanya itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kita disunahkan. Contohnya minum. Orang berbagi. Itu kan urusan bukan akhirat. Nah, kita boleh tuh. Estafet. Ya, tapi kalau suruh deket imam, ya kita geser aja, jangan angel-angel. Atau jadi imam, suruh jadi imam, ya udah, maju aja. Berarti dia. Tapi kalau kita tahu nggak bisa, sebaiknya jangan. Ya kan? Udah tahu nggak bisa, masih dihandle juga. Gitu. Nah itu. Kemudian yang ketiga, fi annal mu'minin lam yu'maru illa bih. Yang ketiga, bahwa orang mukmin tidak disuruh kecuali ikhlas. Nah, ini dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya, sudah hafal barangkali. Wa ma umiru, mereka tidak disuruh illa liya'budullah, melainkan untuk ibadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan kepadanya agamanya, ya, dalam beragama. Yang keempat, fi haqqil anbiya, ikhlas juga disampaikan Allah kepada nabi-nabi. Jadi yang disuruh ikhlas itu bukan umat saja, nabi juga disuruh. Ya, surat Sad, surat ke-38, ayat 46. Inna akhlasnahum, kami telah mengikhlaskan mereka bi khalisati dzikraddar, dengan khalisah, dengan memuluskan ingat kepada kampung akhirat. Ya, jadi nabi-nabi itu sudah tidak dibolehkan ingat dunia. Nabi mah, insya Allah kalau kita ngurusi banyak orang nanti dapat. Ya, udah urus orang aja. Kalau Anda diplot ngurus orang, udah jangan dipikirin, rezeki pasti datang. Nggak usah minta. Jangan pasang tarif. Kalau bab ngurusin orang, jalanin aja. Pasti mereka pengertian, nggak usah disuruh. Ini banyak orang yang minta, waduh, saya mah kalau nggak sekian nggak mau. Aleman amat sih. Ya, itu kebanyakan terjadi pada dai-dai ya.
Yang kelima, wah ini banyak ya. Kelima, kepada orang munafik idza tabu. Kepada orang munafik jika mereka bertobat, karena munafik itu kan tidak ikhlas. Ya, ciri orang munafik kan luar dan dalamnya beda. Karena arti nifak itu yang ngeleng. Nifak itu artinya leng. Artinya binatang itu kalau mau ditangkap dia kelihatannya masuk ke situ, nggak taunya dia sudah buat liang ke sono. Itu leng-leng begitu tuh yang dibangun oleh binatang itu namanya nifak. Jadi orang yang munafik itu adalah lahir dan batinnya berbeda. Nah, ini ditujukan kepada orang munafik yang tobat, sudah hentikan sikapmu itu, ya. Allah menyatakan wa akhlasu dinahum lillah. Hendaklah mereka mengikhlaskan agamanya karena Allah. Nah, ini biasanya mendua, ya, pamer. Kemudian yang keenam, annal jannata la tasluhu illa li ahli. Surga tidak layak kecuali orang yang ahlinya. Nah, ahlinya siapa? Yaitu orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Ini terdapat dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 40. Illa ibadallahul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, ya. Kecuali hamba-hamba mukhlasin yang diikhlaskan oleh Allah, sudah dibuat ikhlas. Mukhlasin berarti orang yang diikhlaskan, dibuat ikhlas. Kalau mukhlis orang yang ikhlas, kalau mukhlasin orang yang dibuat ikhlas. Kalau mukhlisin berarti dia bekerja sendiri, ya, yang mengupayakan dia. Kalau dibuat ikhlas berarti Allah takdirkan dia orang ikhlas. Nah, kita mungkin masuk kategori mukhlas. Kita ini kategori. Sebab ikhlasnya kita ini buatan Allah, bukan buatan kita. Kalau ikhlas buatan kita, mukhlis. Kalau buatan Allah, mukhlas. Artinya kita ini tidak akan diterima oleh Allah kalau bukan takdir Allah, gitu loh. Ya kan? Jadi dalam kebaikan ini kita nggak boleh ngaku. Ya, jadi sebaiknya salah itu diaku itu. Ngaku salah itu bagus. Nah, tapi kalau ngaku benar bukan jamaah, salah, ngaku benar dewek artinya. Ya, harusnya benar itu pengakuan kolektif. Alhamdulillah kita sudah benar, nah, itu boleh. Alhamdulillah saya benar, Anda salah, itu kan nggak boleh. Namanya ngaku bener dewek. Jadi itu, ya. Ini ayat-ayat masih panjang, ya. Kita beralih ke kitab Riyadhus Shalihin karena waktunya sempit. Ini kalau diturutin panjang bener nih, masih tuh. Wih. Soalnya terus terang berjilid-jilid. Jadi awalnya ini cerita tentang Nabi ini, buku ini, ya. Tapi karena dia cerita ini adalah sikap-sikap Nabi. Sikap-sikap Nabi dalam menyampaikan risalah itu ikhlas Nabi itu. Jadi kalau Nabi tidak ikhlas sudah berhenti. Ya. Apa untungnya menyampaikan risalah? Pegel, pahit, diupai maore itu katanya. Kata orang sini. Kembali kita menyampaikan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Masih tersisa ini, ya. Kemarin tentang Lailatul Qadar, tapi belum selesai. Waqad jama'a Abdullah Al-Bassam kula masa faqala. Kali ini kita akan mengkaji, ya, wacana yang disampaikan oleh seorang Syekh Abdullah Bassam tentang keistimewaan malam Qadar. Kenapa kita harus menyemarakan Lailatul Qadar? Kenapa? Kata beliau ada 7, ya, manfaat dari Lailatul Qadar. Hiya lailatun azimah, syarifah, jalilah. Tuh. Dia adalah malam yang besar, mulia, tinggi indallahi ta'ala, di sisi Allah.
Laha mazaya azimatun, mempunyai keistimewaan yang besar. Nelakhis fiha fima qad fa fi mayali ba'dha. Kami ringkas sebagiannya. Nah, sebagai berikut ya, dituturkan 7 keistimewaan Lailatul Qadar. Awalan, yunzilallahu ta'ala fiyal malaika minas sama ilal ardi. Pertama, Allah turunkan di malam itu malaikat-malaikat dari langit. Tapi karena malaikatnya alam gaib, seperti yang Anda pernah dengar, gaib itu cirinya ada 3. Tidak bisa diakses ya oleh apapun yang dimiliki oleh manusia. Jadi nggak bisa diteropong, nggak bisa Anda pasang alat dari rumah sakit yang X-ray itu, apa namanya? Yang buat ronsen. Ya, scan. Mana ini malaikat? Nggak bisa. Apapun yang sudah dimiliki manusia tidak bisa untuk mendeteksi alam gaib. Ya, alam gaib itu nggak susah-susah. Ganjaran itu alam gaib. Pahala dan dosa. Nah, kali ini masuk kategori alam gaib itu malaikat. Ciri malaikat kalau mereka jumlahnya banyak, kita di dekatnya ngantuk. Itu Pak, katanya Pak Syafi'i. Ciri. Jadi bukan kebetulan saudara, kenapa kalau Jumatan bawaannya ngantuk? Ya, betul nggak Anda begitu? Saya juga sama. Tapi kalau bukan Jumatan enggak, bubar aja hilang. Iya. Bawaannya ngantuk karena itu malaikat itu dari cahaya. Cahaya itu beda dengan api. Kalau cahaya itu sejuk. Iya, jadi itu. Jadi Jumatan itu malaikat turun. Ya. Maka yang saya sayangkan itu mereka ditempatkan di pintu-pintu membawa catatan. Mencatati siapa saja yang masuk. Tapi buku akan ditutup kalau khotib masuk. Tuh, maka ada yang mempunyai cara tidak membolehkan khotib masuk dulu. Sebab khotib tidak sunnah sholat tahiyatul masjid. Tidak sunnah untuk khotib. Jadi beliau masuk langsung ke mimbar. Rugi kita sebenarnya kalau ini. Makanya kalau kita, bagaimana solusinya? Kita agak gasik. Paling begitu. Makanya diminta agak buru-buru gitu sebelum khotib masuk. Ya mungkin bisa juga ditempatkan di sono sekarang di rumah Quran. Sono dulu. Ya kan deket, tinggal jalan kaki. Ya, kurang berapa menit baru ke sini. Tuh, pertama ya, malaikat turun, wayan yatanazzalun wa ma'ahum khair wal barakah. Kalau malaikat sudah turun pasti bawaannya berkah. Ya, karena mereka membawa berkah, rahmat dan keamanan. Wa yataqaddamu ruhul amin Jibril. Bukan sekedar mereka turun, tetapi langsung dikomandani oleh Jibril. Jibril ikut turun. Biasanya bosnya nggak turun, malaikat saja. Tapi ini kali ini bulan Ramadan Jibril turun. Yang kedua, ibtida'a fi hadzal lail syarifah nuzul awal Quran alladzi huwa a'dhamu minhu minnatan wa rahmatan lil muslimin. Pada Lailatul Qadar itu bersamaan dengan turunnya Quran. Maka pernah diuraikan, semua hal yang berkaitan dengan Quran menjadi heboh. Menjadi tiba-tiba berpahala. Menjadi tiba-tiba bernilai. Malaikat banyak. Jibril didaulat sebagai kepala malaikat. Karena dialah yang berurusan dengan menurunkan Quran. Pokoknya yang kaitan dengan Quran tuh semuanya jadi besar. Ya. Termasuk orang yang menghafal Quran. Bapak ibunya mendapat prioritas. Dapat mahkota. Nanti di hari kiamat. Serta mendapat tiket. Membawa siapa? Tuh. Kuota lah singkatnya. Diberi kuota. Berapa nggak tahu. Saya lupa. Untuk menunjuk orang siapa yang pantas masuk surga. Tuh. Orang yang hafal Quran. Ya Anda sebagai orang tua enak aja nyuruh anak. Tapi nggak membiayai. Susah itu. Hafal Quran. Hafal Quran itu susah.
Rata-rata orangnya pendiam. Kalau orang hafal Quran itu rata-rata pendiam yang saya perhatikan. Sebab saya kan juga ngajar di pesantren Darul Hufad. Ya. Jadi Darul Hufad itu namanya tempat hafid-hafid. Salah satu adalah putra Ustadz Udi. Tuh. Alhamdulillah berhasil ke Libya ya. Nah itu, mudah-mudahan sukses. Dapat beasiswa ke Libya. Harus, sebagai orang tua harus didoakan terus sing sehat wong tua niku. Jangan sampai putus di tengah jalan ya kan. Kalau bisa sampai gelar doktor. Jangan nunggu, kalau bisa haji pula. Jangan nunggu ke Indonesia daftar, waduh lama. Mumpung di sana. Setahu saya sih sebelum diacak-acak ya, Libya itu memang tempatnya doktor-doktor. Setahu saya. Karena dia mengeluarkan beasiswa. Nah, itu. Mudah-mudahan berhasil ya. Yang ketiga, yahilu fiyas salam wal aman. Akan turun pada Lailatul Qadar selamat dan keamanan. Selamat dan aman. Min awwali tilkal lailah mubarakah. Sejak kapan? Sejak awal. Jadi sejak maghrib ini. Ya. Lailatul mubarakah hatta sabah. Sampai subuh. Dari maghrib sampai subuh. Allah sendiri yang berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Keselamatan sampai terbit fajar. Yang keempat, taqaddar fihal umur lil amil qabil. Yang keempat, pada malam itu dibuat rencana tahun depan. Tahun depan, apa yang terjadi sama Pak Agus, malam itu dikontrak-katrek. Tuh. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, yang kira-kira nggak bagus, coret. Wah, kok bakal begitu? Jangan. Tuh, malam Lailatul Qadar. Ya, bagusnya gitu. Takdir yang tidak baik, Allah kepinggirkan. Jangan. Fatufassala tilkal umur minal ajal wal arzak. Maka waktu itu, malam itu akan dirinci perkara-perkara. Apa saja perkara? Ajal, rizki, dan kejadian-kejadian. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setahun ke depan. Kan semuanya punya planning tuh. Planningnya itu. Planning Allah namanya apa? Ada qada dan qadar, saudara. Jadi ada yang mengatakan planningnya Allah itu qada. Kalau sudah jadi, qadar. Ya. Qada dan qadar suka berbeda. Kok bisa begitu? Iya, karena katakanlah qada itu rencana, qadar itu realita. Ya. Dari rencana menjadi realita ini bisa berubah karena doa. Salah satunya karena doa. Ya, jadi kalau kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan. Yang angel jadi gampang. Tuh. Jadi doa itu mempengaruhi qada. Loh, kalau begitu Allah dipengaruhi. Oh, Allah yang sendiri yang menentukan. Bukan kita yang mengatur Allah, maksudnya Allah sendiri yang begitu mengaturnya. Ya. Sampai terjadi nanti dalam hadis, seseorang diberitakan kepada Nabi Ibrahim. Jadi malaikat memberitahu pada Nabi Ibrahim, dia mempunyai tugas ganda. Kata si malaikat ini, selain mengkabarkan Anda akan mendapat anak, saya juga ditugasi untuk mencabut nyawa si fulan. Nabi Ibrahim tahu fulan yang disebut itu. Tapi besoknya dia lihat masih hidup, seger bugar. Loh, nggak mungkin malaikat salah. Lalu ditanyakan oleh Nabi Ibrahim, ini ada hadis ya, cuma saya nggak hafal. Ditanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kok apa salah? Oh tidak. Jadi menjelang ditentukan itu, dia beramal kebaikan. Saya lupa tuh, sedekah apa amal menolong orang. Kelihatannya memang ini menyepelekan Allah. Ya masa sih mengkoron? Nah itu memang sudah mekanisme Allah. Kalau hal-hal yang menguntungkan udah sih terima sih.
Ya kan? Lah kemanyangan itu kan. Sedekah, berdoa bisa. Ya kemanyangan orang apa sih? Jangan mengatur Allah. Harus begitu. Wah, Anda dimudahkan, nggak mau. Sama dengan sholat dalam perjalanan boleh 2 rakaat. Weh, sih mak gampang baik sih, Mak. Ayo Allah. Allah yang nyuruh jadi bagaimana? Boleh koser, boleh jamak. Kadang-kadang orang ngegampang baik sih. Ngegampangin aja kamu tuh. Bukan ngegampang, itu aturannya. Ya, bukan kita ngegampang. Kalau kita harus pilih jamak takdim atau jamak takhir, sama-sama bisa. Pak Ilman milih mana? Takdim apa takhir? Kalau safar, yang sedang safar nih, sama-sama gampang. Takdim bisa, takhir. Itu sunahnya takhir. Kan kalau orang nggak tahu, ini urusan sholat sih. Diundur-undur. Ya kan? Saya pernah negur itu ustadz saya kan, saya safar. Sholat tur. Was sunnah antu akharaha. Astaghfirullahaladzim. Dia bilang gitu. Fair itu. Ustadz begitu saya senang. Anda guru saya kok nerima kesalahan ya, dinasihati nama murid. Biasanya jarang. Saya ngetes guru tuh begitu, Pak. Saya ngetes guru. Ya, contohnya Zaitun pernah jadi guru saya itu. Saya tes. Nolak dia. Wah, ini. Tapi ada yang guru yang saya tes, nah itu tadi, satu perjalanan. Coba antum hafal apa? Nah, dalam perjalanan. Wah, saya hafalnya sedikit. Udah saya pengen, Ustadz pengen dengar. Ya, baca. Udah gitu itu tadi. Waktu sholat tiba, sholat. Nah, lil musafir, was sunnatu antu akhira salah. Nah, seorang safar, sunnahnya itu mengakhirkan sholat. Astaghfirullah. Antum ala sawab. Kamu benar. Nah, itu fair. Jangan minggir-minggir, banyak alasannya, nggak boleh. Nah, kita kembali ke sini. Itu sudah 3 tuh. Ya, jadi di malam itu akan turun keamanan dan keselamatan. Nah, yang keempat tadi ya. Tuqaddaru fil umur lil amil qadil. Urusan-urusan takdir-takdir setahun ke depan itu akan ditentukan malam itu. Tapi kalau orang yang nggak ikut apa nggak ditentukan? Bukan, ditentukan juga, cuma tidak ada revisi itu loh, ngerti ya? Tidak ada revisi. Tapi bagi peserta Lailatul Qadar, ya, walaupun dia melenggut, ngantuk, aduh lagi diatur nasibnya malah turu baik. Gitu. Walaupun tidur, tapi yang penting kan hadir. Yang penting itu hadir. Gitu. Ya. Ya isinya diminta jangan disia-siakan. Isi malam itu namanya qiyamul lail. Qiyam diminta diisi. Qiyamul lail itu nggak harus sholat. Baca kitab, baca Quran. Pokoknya yang kebaikan lah. Singkatnya di malam 10 malam Ramadan terakhir itu kita diminta untuk banyak ya hari kunjungan ke masjid gitulah. Di malam hari. Biasanya kan siang, ini kunjungan di malam, diramaikan. Ya isinya diskusi, pengajian boleh, ya, dan sebagainya. Hah? Kalau tidur 0. Ya tapi kehadirannya dapat nilai. Ya beda dengan di rumah. Ya apalagi di sini ada AC-nya, uslah nyaman. Bawa kasur. Bohong yang nggak ada AC-nya juga. Mestinya kita kunjungi, apalagi di sini udah nyaman sini. Jadi kalau sampai nggak melakukannya keterlaluan. Iya. Tuh, yang keempat ya. Yang kelima, apa ayatnya, saudara, tentang yang keempat tadi? Nah ini ada ayatnya, surat Ad-Dukhan, surat ke-44, ayat 4. Fiha, ya, pernyataan Allah. Fiha di malam itu yufraq kullu amrin hakim. Segala urusan yang bijaksana. Yufraq itu dipisah-pisah. Waduh, mestinya jelek ya. Udah jangan dah. Nah, itu kira-kira gitu tahun ke depan nih. Yang ini jangan. Ya, karena Allah Maha Kuasa kan?
Wah, sempit ya? Nggak lancar. Jangan ya, bikin lancar aja. Nah, gitu. Tahun depan direncanakan malam itu. Tuh, surat 44 ayat 4. Fiha, di malam itu yufraq, ya, dipisah-pisah tuh. Planning ke depan. Yang kelima, al ibadah fiha khairun min alfi syahrin. Pahalanya, ya, pahala ibadah di malam itu lebih dari 1000 bulan. Wong umur yang bersangkutan belum tentu nyampe, ya. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Kenapa ini pakai bulan? Allah menyampaikan pakai bulan karena Allah tahu, ya, bulan di sini bukan bulan di angkasa sana, karena bulan dalam bahasa Arab itu ada 2. Bulan yang planet itu namanya qamar. Tidak, tapi dalam bahasa Indonesia bulan juga, ya kan? Tapi kalau bulan yang ini Muharram, Safar itu namanya syahrun. Kalau itu yang planet itu namanya qamar. Nah, ini syahrun. Ya, kenapa? Karena kita suka dapat syahriah, bulanan, gaji. Ya, jadi artinya kita harus membayangkan, saudara, kalau saudara sebulan kira-kira dapat gaji amplop saudara diukur tuh sesenti, ya, maka di malam itu kalau sukses dapat 1000 senti tuh. 1000 senti itu kan 10 meter tuh. Iya, bayangin, tadinya segini gaji kita, 10 meter ditumpuk. Dapat pahalanya. Ini kenapa Allah sampaikan? Karena manusia kadang-kadang nggak percaya kalau nggak diperlihatkan gitu. Manusia ini kan alam kasar, bukan alam halus. Sehingga kalau nggak ditampakkan nggak percaya. Makanya ketika roh keluar dari jasad, alam gaib dibuka. Maka itulah rata-rata orang nyesel. Jangankan orang biasa, orang setipe Fir'aun sampai sadar baca syahadat. Coba, apa yang menyebabkan dia sadar tuh? Padahal orang tuh bergengsi, ya, udah artinya melawan, kagol biasa itu. Artinya kan sudah di waktu-waktu genting nyerah, gitu begitu kan? Singkatnya, nyerah, saya nyerah. Nah, begitu. Itu kan gengsi. Tapi Fir'aun ternyata begitu. Walaupun penyerahan dirinya itu terlambat. Tapi tetap untuk mengenang penyerahan diri Fir'aun, maka jasadnya tidak dihancurkan oleh Allah. Sehingga menjadi fatwa dari Syekh Utsaimin, barang siapa yang menutup umurnya dengan membaca syahadat, maka jenazahnya akan ketahuan. Ya kalau meninggal biasa pasti ketahuan. Maksudnya ini yang ya jatuh dari pesawat, tuh kan, atau tenggelam tuh, di akhirnya tuh dia baca syahadat pasti akan ketahuan. Ini fatwa dari Syekh Utsaimin. Terus yang keenam, kalau tadi yang kelima, ya, pahala pada malam itu akan ditingkatkan sedemikian rupa, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, ini lebih baik. Nah, ini ayatnya sudah ada, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang keenam, Ja'a fi sahihain. Kali ini, ya, janjinya ada dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri," barang siapa yang qiyam, berdiri, ya, mana qoma itu? Berdiri, maksud saya sih menyemarakannya. Barang siapa yang menyemarakan Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Ini Bukhari Muslim hadisnya. Kalau Bukhari hadis ke-35, Muslim hadis ke-760, ya, 760. Yang terakhir, ke-7, ad-du'a fiha mustajabun, doa di malam Qadar, ya, adalah doa mustajab, akan lebih tingkatnya itu haid, ya, voltasenya ditinggiin tuh, sama dengan kita kalau tempat Masjidil Haram, ya. Faqat rawa ashabu sunan Aisyata,
Hadis-hadis disampaikan oleh ashabus sunan dari Aisyah, qalat, qultu ya Rasulullah. Kata Aisyah, aku bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadr ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau saya tahu saat itu adalah Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Kata Aisyah tanya Aisyah kepada Rasulullah, yang saya ucapkan tuh kalau saya tahu persis lagi Lailatul Qadar. Quli, Rasulullah memberi petunjuk, Allahumma innaka afuwud. Ya Allah, sesungguhnya engkau afu, tuhibul afwa, mencintai atau menyukai pengampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Tapi kenapa tidak menggunakan faghfirli? Ya, kan faghfirli juga ampuni. Bedanya kalau afwu ini pengampunan plus pembusekan. Pengampunan plus dibusek, didilet, diputihkan. Kalau istighfar diampuni tapi catatannya masih ada. Ya, cuma tidak diskon ini, nggak dinilai itu. Di cancel. Tapi catatannya masih ada. Tapi kalau afwud ini seperti tidak melakukan. Ya. Nanti ada hadis kayaumi waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Tuh. Jadi tentu saja lebih bagus afwud. Ya. Jadi dianggap nggak pernah berbuat sama sekali. Waqala Ibnu Abdul Bar wa jumlatu qaul fi lailatul qadri anna lailatun azimun sya'nuha wa barakatiha. Singkatnya kata Ibnu Abdul Bar tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam yang sangat agung, ya. Berkahnya luar biasa. Khairun min alfi syahr. Lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Tudraku fiha hadhil ummat ma fatahum min tuli amarin min salafi qablahum. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sehingga bisa memberikan kompensasi apa yang luput. Tuh. Apa yang kita luput, kita berdoa minta maaf pada Allah. Ya. Sebab kalau orang sudah diampuni, apapun permintaannya akan dikabulkan. Begitu rahasianya kenapa kita doanya kok cuma minta ampun. Ya, karena kalau orang sudah diampuni, Allah akan menatap orang itu dengan penuh sayang. Nah, demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Semoga kita dijumpakan lagi dengan Ramadan dan kita bisa mengisi dengan hal-hal yang berguna, terutama mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi dan mengamankan kita dari syubhat dan syahwat, dan semoga anak-anak kita ya ditakdirkan menjadi anak yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.